Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Aslamia dari kelas US 4 Anik Citra Buana Indonesia akan mempresentasikan tentang PPh pasal 25. Pajak penghasilan. Yang pertama ada definisi PPh, yang kedua angsuran, yang ketiga perhitungan PPh, yang keempat batas waktu pembayaran PPh pasal 25, dan yang terakhir batas waktu pelaporan PPh pasal 25. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang lebih bayar. Yang pertama, pengertian PPh atau definisi. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak, baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, dikenai pajak penghasilan. Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ada angsuran. Angsuran bisa disebut juga sebagai uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus seperti untuk pembayaran utang, pajak, dan sebagainya. Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu. Setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12. Yang ketiga ada perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24. Lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Adapun perhitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk tuan hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta.
Dan yang terakhir, PPh pasal 24, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta seluruhnya dapat dikreditkan. Dan yang kedua, perhitungan angsuran PPh pasal 25, wajib pajak badan. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. PPh 22 sebesar 30 juta, PPh 23 sebesar 15 juta, dan PPh 24 sebesar 42,5 juta yang dikreditkan sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Ada batas waktu pembayaran PPh pasal 24. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22/PJ/2008. Pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak, SPP, atau dokumen sejenisnya. Dan yang terakhir ada batas waktu pelaporan PPh pasal 25. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat-tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2. Itulah sedikit pemaparan materi tentang PPh pasal 25. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.